Halo Multimedian, kembali lagi di agenda Marjan Multimedia Channel. Sama gua Fahri di sini dan kita kedatangan bintang tamu dari Multimedia angkatan 10 yakni Ardito. Halo, nama gua Ardito. Ardito. Oke, gimana kabarnya Ardito? Alhamdulillah baik. Oh, Fari baik. gimana kabarnya Fari? Alhamdulillah baik juga. baik. Oke. Jadi Ardito ini sebagai berhobi sebagai ini ya, videografi. Oke. Kebetulan. 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 Oke, tapi sebelum lanjut kita lihat dulu cuplikan dikit dari hasil karya-karyanya Ardito. Ini dia. Bagi mereka, wirausaha itu mudah, tetapi bagiku sulit. Padahal yang kuinginkan hanya berwirausaha, tidak seperti mereka yang hidupnya lebih beruntung daripada aku. Apakah Tuhan tidak adil, atau aku yang tidak bersyukur? Oke, nah itu dia beberapa cuplikan hasil video dari Ardito. Oke, mungkin kita lanjut nih. Ya. Kesibukan lu saat ini ngapain aja sih? Kebetulan gua udah semester 5. Ya. Jadi kesibukannya saat ini ya kerjaan tugas karena banyak praktek kan. Oke. Praktek banyak, tugas banyak. Jadi kita fokus tugas aja. Tugas aja. Kesibukan lain di luar kuliah ada gak? Paling ambil job-job kecil. Oh, job kecil. Kalau untuk saat ini ya foto-foto aja sih. Oh, foto-foto. Job foto-foto. Oke. Ya. Siap. Sejak kapan lo mulai tertarik ke bidang videografi? Gue suka sama videografi itu semenjak lulus SMP. Oh, SMP. Bener-bener lulus SMP. Wah, gila lama banget ya? Iya lama. Karena dulu gue banyak melihat YouTuber dulu baru pada naik. Kayak Agung Hapsa, Chandra Leo, Reza Arab segala macam. Wah. Dan kebetulan Agung Hapsa itu influence gue. Gue sangat terinspirasi dari Agung Hapsa. Oh, Ya, jadi gue senang ngeliat dia bikin video. Gue jadi tertarik nih, gue pengen bikin juga kayak dia. Oke. Gimana sih cara bikinnya? Gitu. Oh gitu. Wah, Ya. gila. Legend banget nih. Alasan lo kenapa lo lebih tertarik ke videografi gitu? Gimana tuh? Karena rasa ingin tahu gue yang tinggi ya. Gue tuh kalau ngelihat film atau sebuah vlog, kok bisa sih ngambil shootnya bagus kayak gitu? Bisa contoh, ada shoot kok bisa kayak terbang gitu kan shootnya set. Pas gue cari-cari, taunya tuh pakai drone. Oh, pakai drone ya. Gue tuh dulu nggak tahu apa-apa, cuman tahu kamera aja. Udah, selebihnya nggak tahu apa-apa. Kita yang penting rasa ingin tahu yang tinggi aja. Oke, rasa ingin tahu yang tinggi. Iya. Oke, siap. Untuk lo belajar videografi itu susah gak sih? Menurut gue GGS. GGS. Apa tuh? Gampang-gampang susah. Oh, gampang Iya. susah ya. Gampangnya apa tuh? Gampangnya kalau kita tahu basicnya, pasti kita bakal mudah buat mempelajari basic video itu untuk kedepannya. Oke. Itu yang penting sih mau belajar aja. Kalau mau belajar tahu basic segala macam, bakalan mudah untuk selanjutnya. Oh, Itu oke. aja sih, mudah semudah itu. Kalau sulitnya apa? Sulitnya ya kalau kita cuma ingin tahu doang tapi nggak mau mempelajari, itu bakal susah. Oh. Bener-bener bakal susah. Kita cuma tahu kulitnya aja nih, nggak tahu dalamnya itu gimana, itu bakal susah. Emang kayak gitu. Oh gitu. Iya. Berarti kita harus wajib tahu nih Ya, basic-basicnya. harus tahu basic-basicnya dulu. Oke. Perlengkapan apa aja sih yang sering lu pakai buat ngambil video? Macem-macem. Awal gue pertama kali ngambil video itu pakai HP, Oh, HP. smartphone ya, smartphone biasa. Dulu zaman Android baru naik tuh, Android ya kan. naik. Oke. Jadi pakai HP, pakai handheld aja saat tangan kosong. Kita rekam biasa kayak gini ya, emang banyak getar-getar segala macam. Terus lama kelamaan kita beli tripod, pakai tripod jadi bisa lebih halus, stay di tempat. Terus sudah makin hobi, mulai beli kamera, ya kan, DSLR. DSLR. Terus lama kelamaan beli mic eksternal kayak gini nih, biar suaranya lebih bagus. Lama kelamaan kok videonya agak kurang nih, oh bisa beli lighting. Ya, lighting. Jadi ada kamera, ada audio, sama ada lighting. Oke. Banyak sih sebenarnya, tapi itu yang waktu itu gue beli saat pertama kali. Kayak gitu. Oke, banyak juga ya. Ya banyak emang. Menurut lo kamera apa sih yang cocok buat ngambil video? Kamera yang cocok, Iya. macam-macam sih yang cocok sih. Oh, yang Iya. macam-macam. Kalau Oh, iya. misalkan untuk vlog biasa bisa pakai HP juga udah cukup. HP Ya, cukup. HP cukup. Kamera depan lu nyalain aja kamera depan, nggak pegang begini. Halo guys, bla 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 bla. Oh. Itu udah lebih dari cukup. Ya, tinggal editingnya aja kayak gimana. Dan kalau untuk misalkan film pendek kayak gua nih waktu itu bikin film pendek, itu bisa pakai DSLR minimal DSLR. Dulu gua masih pakai 1300D. Oh, sebetulnya. Iya, itu kamera basic banget kan, nggak bisa pakai mic eksternal. Jadi gua handheld aja pakai itu. Mic juga dari situ, ya kan?
jadi ya seadanya aja. Oh, sorry. Terus kalau emang mau film yang benar-benar profesional kayak series di Netflix kayak gitu segala macam, bisa pakai kamera sinema kayak Red Dragon, Alexa atau IMAX segala macam kayak gitu-gitu sih. Wah, itu. Ya, itu gue belum sampai situ. Oh, belum sampai tuh. Belum profesional. Oh, oke, gak apa-apa. Ya. Oke. Nanti semoga lah ya. Ya, amin. Ini settingan kamera buat video itu gimana sih? Tergantung kebutuhan. Misalkan kalau buat vlog biasanya pakai FPS itu 30 FPS, shutternya itu biasa dikali 2 dari FPS, berarti 1/60 shutternya. Kalau misalkan untuk film-film pendek yang waktu itu gue buat, pakai FPS itu 24 FPS. Oh, Karena mengambil biar motion blur itu natural, lebih natural, gerak-gerakan itu lebih natural. Dan shutternya itu tinggal kali 2, sekitar berarti 24 kali 2 ya 50 lah ya. 50. Sekitar 50 lah Oke. shutternya. Kayak gitu aja sih. gitu. Iya. Dalam ngeproduksi film ada tahapan apa aja sih yang perlu lo lalui? Ada 3. Ada 3. Ya, pertama itu praproduksi. Oke. Jadi itu sebelum produksi kita ada tahap persiapan segala macam. Lalu ada tahap produksi, berarti itu tahap syuting segala macam. Lalu terakhir ada pasca produksi, kayak editing. Oh, gitu. Kayak gitu. Editing, rendering gitu. 3 tahap itu. Oke. Ya. Oke, bisa boleh jelasin nggak teknik dasar buat videografer pemula apa aja tuh? Oke. Yang pertama, kalau ada kamera, pasti kita settingnya harus manual ya kan. Oke, Setting manual. manual. Pastiin. Ini kita contohnya vlog aja ya. Oke, vlog. Vlog di rumah. Jadi biar gampang aja contohnya. Oke. Ada kamera, kita taruh di tripod, kan pastiin dia nggak bergerak kan. Di tripod tuh pasti steady, stabil. Lalu kalau settingan udah manual, kita setting tadi sesuai FPS yang kita butuhkan, shutter yang dibutuhkan berapa. Lalu kalau bisa video itu jangan monoton, mengambil angle yang berbeda-beda. Bisa dari depan, dari samping atau dari apapun. Dan pastiin pencahayaannya benar. Oke. Lighting nggak boleh, backlight nggak boleh terlalu kasar nih, bisa bahaya. Oh, Misalkan kita syutingnya di outdoor, di Iya. outdoor banyak sinar matahari. Kalau kita membelakangi matahari, nanti videonya jadi gelap. Oke. Ya, jadi backlight kayak Backlight, gitu. ya. Oke. Itu aja sih. Itu aja. Basic-basicnya. Oh ya pasti audio juga harus bagus. Oke, Audio sama visual harus bagus. Itu aja. Gitu. Ya. Ciri film yang baik menurut lo kayak gimana tuh? Film yang baik pasti kita lihat dulu dari alur ceritanya. Oke, lo Oke, cerita. pertama dari sinopsis bisa, dari premisa juga bisa. Itu kita kelihatan tuh. Ini alur ceritanya kayak gimana sih, jalan ceritanya, ABC segala macem. Misalkan tertarik dan menarik bagi penonton, biasanya filmnya bagus. Tapi balik lagi ke rumah produksi masing-masing. Kalau misalkan filmnya bagus, alur ceritanya bagus, tapi rumah produksi itu mengolahnya tidak bagus, hasilnya sama aja dong, kurang. Oh. Begitupun sebaliknya, ceritanya jelek tapi dari pengambilan video itu bagus banget, sama aja kurang. Menurut gua kurang kayak gitu sih. Jadi harus seimbang dua-duanya. Dari alur sama cara pengambilan itu harus sama, harus seimbang, harus seimbang. Oke. Ya, kayak gitu. Oke, gitu. Gimana caranya supaya pesan atau makna yang lo tanam ke video itu tersampaikan ke audiens tuh? Oke. Ini kita ambil contoh dari vlog aja ya. Oke. Vlog rumahan kayak tadi. Jadi pertama itu harus jelas naskah yang kita buat, apa sih yang mau disampaikan kayak gitu. Lalu pasti yang tadi audio harus bagus, visual harus bagus, dan pasti yang pembawa acara juga harus bagus nih. Ngomongnya harus bener, Oke. nggak boleh terbata-bata, nggak boleh kebanyakan AIWO ya kan. iya, Itu kalau oke. kebanyakan kayak gitu terus penontonnya suka nggak ngerti. Nggak ngerti ya, Iya, oke. makanya harus jelas sih, to the point aja. Intinya to the point. Tapi kalau misalkan dalam film, berarti ceritanya juga harus bagus. Dari alur cerita harus bagus, pemainnya juga harus yang bisa acting, bener-bener acting ya kan. Iya. Dan cara mengolah filmnya itu harus bagus juga, kayak gitu. Oke. Kurang lebih. Ya, kurang lebih Itu gitu yang ya. gue tahu ya. Oke. Ya. Kira-kira buat nge-shoot satu project film nih, butuh waktu berapa lama biasanya? Itu kita tergantung. Oh, tergantung. Kalau misalkan kita buat film itu ngejar buat lomba. Kalau lomba itu kan biasanya dikasih waktu ya. Ya, ada deadline-nya pasti. Deadline-nya pasti ada deadline. Itu biasanya deadline dari kita daftar sekitar 2 mingguan. Jadi 2 minggu tuh harus jadi. Oh. Itu benar-benar kita ketar-ketir tuh. Oh, Dan kebetulan kita kalau buat film itu minim budget. Benar minim budget. Jadi kita uang itu, dana itu cuman dari hasil patungan aja. Patungan para kru ya kan, buat mendanai, buat bayar artisnya, bayar gear-gear segala macam, sewa maksudnya. Kayak gitu. Kalau misalkan untuk hobi-hobi aja ya paling kita ngulur pembuatannya sebulan, agak lama karena nggak ada deadline kita kejar Iya, kan, ya kan. santai aja ya. Santai aja jadinya. Selain lu jadi videografer nih,
lu bisa edit videonya juga gak gitu? Kebetulan hobi juga ngedit, jadi Hobi. sekalian dari videografi hobi, editing juga hobi. Oke, Ya, jadi itu kebetulan. kebetulan dua ya. Kebetulan hobi. Oke. Kira-kira lo ngedit pakai software apa? Buat Edit pakai software. Dulu pertama kali bisa ngedit itu di handphone dan pakai KineMaster. KineMaster, ya. KineMaster. Dulu KineMaster susah banget. Cari cracknya itu susah. Cari cracknya susah. Di Play Store bayar, susah kan ada watermark. Jadi kita harus crack. Jadi kira-kira- Terus pas udah punya PC, coba-coba belajar pakai Premiere Pro untuk edit video. Oke, Premiere Pro. Premiere Pro. Lama-kelamaan edit audio juga terpisah di Adobe Audition. Nah, Adobe Audition, terus mewarnain video pakai DaVinci Resolve. DaVinci, oke. Resolve. Kayak gitu sih. Oke. Enak juga ya. Biasanya lo dapat inspirasi dari mana aja sih buat referensi video? Ya, lo? Inspirasi gue itu sebenarnya banyak dari vlog-vlog yang gue tonton kayak tadi gue bilang dari Agung Hapsa, Chandra Leo segala macam. Dan gue suka nonton film juga, film-film bioskop. Oh, Kalau nggak Indonesia ya luar negeri atau seri-series yang tadi gue bilang, seri-series. Ini kita sebutnya Netflix, Oke, Netflix, oke. video atau segala macam tuh dari situ. Oh, di situ. Itu inspirasi dari situ semua. mungkin bisa kasih tahu tips biar hasil footage-nya itu bagus. Footage-nya bagus. Misalkan kita mau buat sinematik deh ya. Oke, sinematik. Pastiin lo pakai kamera yang proper. Jadi kamera itu yang speknya minimal bagus lah. Minimal bagus. Ya, jangan pakai HP. Oh. HP kalau HP-nya kentang mah bahaya gitu Bahaya, kan. ya. HP harus yang bagus. Oke, Ya. bagus ya. Terus pastiin kalau emang mau sinematik banyak pergerakan, tangan kita harus stabil. Stabil. Kalau misalkan masih getar juga, ya pakai stabilizer. Stabilizer, Ya. oke. Harganya agak mahal sih, tapi itu salah satu pakai stabilizer. Berarti- Terus kita harus mengerti nih angle-angle-nya mau gimana atau cara-cara shot-shotnya mau ngambil kayak gimana, misalkan medium shot atau frog eye segala macam kayak gitu sih. Atau pergerakannya pun misalkan panning atau tilt segala macam kayak gitu sih. Oke. Basic-basicnya aja. Rintangan apa aja sih yang pernah lo lalui sebagai videographer? Wah, banyak ya. Oh, banyak ya. Apa tuh? Dari- Banyak tuh. Gua videographer tuh dulu seringnya tadi kalau nggak bikin vlog ya bikin film-film pendek, iseng-iseng. Iseng. Dulu tuh saking hobinya jadi videografi, main videografi itu hobi, nggak punya uang aja kita paksain. Kayak HP aja kita maksimalin. Mau ngambil shot-shot kayak gimana kita harus bisain, harus usahain bisa ya kan. Lama kelamaan pun kita punya gear yang cukup lah buat kita lah. Jadi hasilnya bisa improve. Oke. Kayak gitu. Itu kesulitan ya. Kesulitan gua itu ya waktu itu. Mungkin kita penasaran nih. Ya. Proyek terbesar yang pernah lo bikin apa nih? Ada ini menurut gua terbesar ya. Ini Oke. menurut gua Ya, belum tentu menurut lo. menurut kalian tuh besar. Ini menurut pribadi gua Iya, besar. iya. Ya kan? Apa tuh? Gua waktu zaman SMA itu punya tim atau rumah produksi kecil-kecilan. Oh, oke. Dari teman-teman kenalan aja. Per tiap kelas atau yang di luar jurusan. Ya kan? Oke. Terus karena hobi kita kenalan, akhirnya kita iseng-iseng buat film yuk kayak gitu. Mulai dari pasca produksi, dari pra produksi, ya kan, buat naskah, iseng-iseng buat naskah. Kayak gimana sih gini nih. Terus kita coba iseng produksi, lama-lama habis itu pasca produksi. Karena hal dari iseng-iseng itu, kita coba nih ada kesempatan buat ikut lomba film pendek. Kebetulan itu tingkatan Kabupaten Bogor. Oh, Ya, Kabupaten Jawa Barat ya. Bogor, Kabupaten Bogor ya, Kabupaten Ya. Bogor. Kebetulan Dispora. Nah, kita waktu itu daftar Amin 2 hari apa Amin 3 hari. Jadi bener-bener pendaftarannya mau tutup. Itu kita baru tahu infonya dari temen ada. Dan itu emang salah daftar kayaknya deh. Waktu kenapa itu gue sama teman-teman daftarnya ke kategori umum. Harusnya kategori pelajar. Serius salah masuk gua. Harusnya kategori umum. Terus gimana tuh? Ya udah, pas udah tahu daftar salah, tapi film udah jadi, udah dikumpulin segala macam, udah dikumpulin, tinggal hasilnya aja nanti di tanggal sekian. Nah itu karena tahu salah daftar kita pasrah. Iya pasrah udah. Ya udahlah. Ya kategori umum mau juara gimana ya udah kita pasrah aja. Ya akhirnya alhamdulillahnya kita dapat juara 2. Wah, gila, keren. Itu hoki sih, hoki itu. Hoki ya? Hoki tim, hoki tahunan kepake. Gila. Iya. Masih pelajar bisa nyaingin umum ya.
Aduh, itu Aduh, gila. hoki benar itu Hoki. hoki. Harusnya kita masuk Wah, pelajar gila. itu. Kalau pas pelajar, wah. Ya kebetulan, alhamdulillah sih, alhamdulillah masih juara, alhamdulillah. Itu pencapaian terbesar gua. Itu gua seneng banget itu. Itu gua bangga sama diri gua sendiri walaupun itu menurut gua project yang ketiga kayaknya. Project pertama kedua soalnya nggak juara. Oh. Iya, cuman masih belajar banget ya, masih basic banget. Ya walaupun project 3 menurut gue biasa aja, tapi setidaknya lebih baik dari project 1 sama project 2. Kayak gitu. Keren. Ya. Mungkin ada saran nggak nih buat teman-teman yang pengen belajar buat videografi? Oke, yang pertama itu kita harus konsisten. Kita harus konsisten mempelajari apa sih itu videografi ya kan, mendalami dasar-dasarnya, basic-basicnya segala macam, dan kita itu nggak boleh putus asa. Nggak boleh menyerah, nggak boleh putus asa. Iya dong, harus menggali terus. Kita harus kepo sama ini videografi kayak gimana sih ilmunya gini kita harus cari tahu terus. Kalau misalkan kita cuman sebatas tahu doang, abis itu kita nggak bakal bisa lanjut tuh. Gitu dong, kita nge-stuck di situ aja. Dan sebenarnya semua orang itu bisa, bisa lah, harus bisa lah. Dan manusia itu bisa sukses bukan karena bisa atau tidaknya, tapi karena mau atau tidaknya. Iya dong. Lu kalau bisa doang tapi nggak mau ya mau gimana? Kalau lu mau tapi belum bisa, lu bisa belajar kan? Iya. Yang penting lu mau dulu. Ya. Lu mau dulu. Sih kata-kata dari gua. Terima kasih Ya, begitu. sama-sama. Oke, jadi itu dia kita bincang-bincang dikit bersama Ardito. Ya. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua, kita bisa kepoin di Instagramnya Ardito, itu apa? Instagramnya? @ardito, O-nya 3, pakai Y jangan pakai I. Ardito, pakai Y, O-nya 3. O-nya 3. Ya. Oke, multimedian, cukup sekian dari Marjan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.